Making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Oke, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya yang telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ayat ini kita ulas satu ayat per ayat ya. Yesus dalam perjalanannya, ya Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur. Dia ya di dalam ordinary atau kesehariannya Yesus, ya Yesus itu kayak pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah di dalam perjalanannya Yesus itu memasuki sebuah desa, ketemu sama 10 orang kusta. Kita mau bahas dulu 10 orang kusta. Orang yang punya sakit kusta itu adalah orang yang sakit yang divonis gak bisa sembuh. Bukan cuma gak bisa sembuh, tapi kusta ini juga bicara mengenai sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang membuat seseorang itu putus hubungan dengan keluarganya, dengan orang lain siapapun dia. Kenapa? Karena orang ini dianggap tidak bersih atau kotor atau najis. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita berpikir aku gak kusta, apa relevansinya itu dalam kehidupanku. Mungkin kita gak kusta secara jasmani, kalau kusta mungkin Anda gak ada di sini, karena memang orang kusta itu diasingkan saudara. Ada sebuah tempat, teman saya pernah datang ke sana gitu ya, sebuah tempat orang yang isinya orang-orang kusta, mereka itu bahkan gak lagi punya KTP. Mereka itu identitasnya itu sudah gak ada, sudah dianggap mati bagi masyarakat. Terus ada yang tangannya cuma tinggal satu, jadi habis anggota tubuhnya itu bisa dimakan oleh penyakit ini, bisa telinganya sudah gak ada gitu ya. Saudara, mereka benar-benar orang yang gak boleh didekati, kenapa? Karena kusta ini menular. Sudah gak bisa disembuhkan, menular, dan mereka itu diasingkan. Nah, dan Yesus itu ketika dalam perjalanannya ketemu nih dengan 10 orang kusta ini. Apa yang dilakukan sama mereka? Mereka tinggal berdiri agak jauh, ya itu wajar karena memang gak boleh deket-deket. Harus ada jarak antara orang kusta dengan orang normal. Ya orang kusta itu bicara juga tentang kita yang yang punya sesuatu yang sulit untuk disembuhkan. Saudara, mungkinkah itu sebuah addiction atau kecanduan tertentu, kecanduan sebuah dosa tertentu, hobi tertentu yang Anda tahu itu gak berkenan di mata Tuhan. Mungkin orang itu punya sesuatu yang sulit untuk disembuhkan. Bahkan mungkin Anda sudah mencobanya berulang-ulang, Anda tetap ada di sana. Orang kusta itu bicara juga tentang orang yang dikenal karena kesalahannya. Karena orang kusta itu kalau jalan itu harus ngomong unclean, unclean, aku ini najis, aku ini najis. Jadi dia itu bahkan menyuarakan supaya orang itu jangan dekat-dekat sama dia. Dan dia itu harus ngomong bahwa dia itu adalah orang yang najis. Sehingga orang kusta itu dikenal dengan penyakitnya. Orang kusta itu dikenal dengan kenajisannya. Di dalam kehidupan masyarakat orang kusta, tanda kutip gitu ya, adalah orang yang
mungkin dikenal sebagai orang dengan kesalahannya, orang dengan dosanya, orang yang kita anggap sebagai sampah masyarakat gitu ya. Saudara, karena di dalam waktu itu memang dia secara fisik sakit, tapi mereka itu juga sampah masyarakat. Mereka nggak boleh bergaul dengan masyarakat yang lain. Mereka harus keluar dari perkampungan dan punya komunitas sendiri sesama orang kusta. Dan apa yang mereka lakukan adalah yang mereka cuma bisa lakukan mengemis. Setiap kali ada orang lewat bukan cuma Yesus yang diteriakin. Dan coba saudara perhatikan di sini mereka teriaknya bukan minta disembuhkan loh. Mereka itu yang mereka lakukan setiap hari hanyalah berteriak minta belas kasihan. Kasihani kami. Kenapa? Karena mereka itu nggak bisa usaha, nggak bisa lakukan apapun. Mereka hanya bergantung belas kasihan orang. Orang itu bisa kasih makan, mungkin baju, mungkin dia terserah belas kasihan orang yang mereka minta. Jadi mereka itu benar-benar hidup bergantung sama orang karena mereka nggak bisa lakukan apa-apa lagi untuk dirinya sendiri. Mereka nggak bisa berbisnis. Gimana ceritanya, gimana caranya, nggak bisa. Jadi mereka benar-benar hanya orang yang bergantung kepada orang lain. Nah, dan mereka itu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak dengan intens, selain juga karena jarak gitu ya. Mereka intens teriak sama Yesus. Lalu ia memandang mereka, puji Tuhan, Tuhan itu tidak memandang rendah. Tuhan itu tidak melewati mereka, tapi Tuhan itu meresponi teriakan mereka. Saudara, percayakah Anda bahwa doa Anda itu didengar dan dijawab Tuhan? Minggu lalu saya khotbah di Jakarta Barat di CP, saya khotbah tentang Yunus. Ada satu hal yang menarik tentang doa. Di Yunus pasal yang kedua, Yunus itu posisinya di dalam perut ikan. Dan firman Tuhan berkata, menuliskan bahwa Yunus itu berdoa di dalam perut ikan. Itu tempat teraneh untuk orang berdoa. Gak ada tempat yang lebih aneh berdoa di dalam perut ikan, saudara. Dan gak ada orang lain yang di dalam Alkitab itu ditulis lagi demikian. Di dalam perut ikan orang itu mungkin sudah gak bisa berdoa, mati aku gitu kan. Orang itu sudah dimakan ikan, bayangannya sudah pindah ke surga. Mungkin di dalam perut ikan orang berpikir, loh surga kok gelap semua gitu ya. Enggak, dia sadar dia hidup dan apa yang dia lakukan. Kalau sudah baca, dia berdoa dan dia ngomong bahwa dia tahu Tuhan mendengar doanya. Saudara, tidak ada tempat yang terlalu jauh untuk Tuhan itu bisa dengar doa Anda. Tidak ada tempat yang terlalu aneh yang Anda bisa berdoa dan Tuhan itu sampai enggak dengar, itu enggak ada. Jadi saudara, dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda berteriak sama Tuhan, ya Tuhan kasihani aku. Mungkin Anda tidak tahu kebutuhan utama Anda. Kenapa? Karena orang kusta ini, mereka sudah hopeless. Mereka enggak berkata, Tuhan sembuhkan kami. Enggak. Mereka itu berteriak minta belas kasihan. Ngemis sama seperti yang biasa mereka lakukan kepada semua orang yang lewat. Mungkin kita berdoa minta sesuatu yang kita anggap ya itulah yang kita perlukan gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu gak cuma berhenti, gak cuma meresponi, tapi Tuhan itu memberi yang terbaik daripada lebih dari apa yang mereka doakan. Bukankah ada ayatnya bahwa firman Tuhan berkata dia memberi jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa minta dan doakan. Nah, apa yang Yesus berikan? Apa yang mereka lebih butuhkan selain kesembuhan? Tuhan itu berkata gini loh, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara, Yesus memandang mereka dan berkata, Yesus itu tahu yang mereka paling butuhkan. Hadiah terbaik, jawaban doa yang terbaik untuk mereka bukanlah baju, bukanlah uang, bukanlah barang, dan bukan yang lainnya. Hadiah terbaik untuk orang-orang ini yang teriak sama Yesus adalah kesembuhan.
Dan Tuhan ngomong, pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam. Itu sama seperti tadi sebelumnya saya khotbahkan, Yesus ngomong sama pegawai istana itu berkata, pergilah anakmu sudah sembuh. Tuhan ngomong sama 10 orang kusta itu, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Itu artinya, pergilah kamu sudah sembuh. Karena hanya orang yang sudah sembuh yang akan pergi kepada imam. Jadi di zaman itu orang kusta itu kalau dia bisa sembuh gak? Dia bisa mengalami mukjizat dan sembuh. Dan yang bisa mengkonfirmasi kesembuhannya itu adalah imam. Makanya untuk dia bisa kembali ke keluarganya, untuk dia bisa kembali ke komunitasnya yang lama, orang normal gitu ya. Dia hanya bisa kembali setelah imam menyatakan dia sembuh. Jadi dia nggak bisa ngaku-ngaku, aku sembuh, terus dia pulang sendiri. Enggak, dia nggak akan diterima. Imam harus menyatakan mungkin dapat surat dan sebagainya sebagai tanda bahwa dia sembuh, baru dia boleh kembali. Makanya Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam, itu artinya kamu itu sudah sembuh, sana pergi ke imam. Nah tapi kenyataannya kalimat berikutnya berkata, dan sementara mereka di tengah jalan, berarti waktu pergi mereka sudah sembuh belum? Belum. Waktu pergi mereka masih kusta, tapi mereka itu berani melangkah. Nah, kepikiran gak sih kalau sampai di imam ternyata belum sembuh? Mereka itu berani melangkah sebelum melihat. Kalau saudara yang dari PAW gitu yang ngikuti khotbah saya dari pagi, sebenarnya mau cari ayat di mana aja, Tuhan itu punya pola yang sama kok. Tuhan itu menantang iman kita ketika kita itu belum melihat, Tuhan mau kita percaya. Tuhan itu mau kita percaya sebelum kita melihat satupun jawaban doa kita. Kita percaya itu bukan karena kita melihat, kita percaya itu karena kepada siapa kita percaya. Perkataan siapa yang kita pegang. Nah mereka itu berani melangkah karena mereka pegang perkataan Yesus yang menyuruh mereka pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Sama seperti ketika Yesus nyuruh Petrus keluar dari perahu. Petrus berkata, Tuhan kalau itu engkau suruh aku keluar dari perahu. Terus Tuhan beneran suruh, Petrus datanglah kemari. Kalau Yesus gak bilang demikian, Petrus gak akan tiba-tiba turun dari perahu dan jalan di atas air. Karena Yesus berkata datang kemari, Petrus itu punya keberanian melangkah. Imannya itu punya dasar, dasarnya adalah perkataan Tuhan. Kalau Anda saat teduh sendiri, kalau Anda dengar firman gitu ya, kalau Tuhan itu berbicara sesuatu, tangkap itu dan pegang itu. Langsung responi dengan iman, maka something big will happen. Seringkali firman Tuhan itu cuma jatuh ke tanah yang berbatu-batu atau tanah yang bahkan jalan raya. Sehingga gak menghasilkan apapun, gak ada respon iman di dalamnya. Saudara kita perlu punya hati yang seperti tanah yang subur. Ketika firman itu disampaikan, kita responi dengan iman. Yang terjadi adalah mujizat, katakan mujizat. Yang terjadi adalah kita berjalan di atas air versi kita. Apakah itu berarti keluar dari zona nyaman yang selama ini Anda takuti, Anda Anda takut Anda gak bisa. Apakah mungkin itu sesuatu yang mungkin di luar kapasitas Anda yang Anda takut melangkah. Tapi kalau kita itu dengar firman Tuhan, kita responi dengan iman, melangkahlah dengan iman. Sama seperti orang kusta ini. Orang kusta ini ketika mereka melangkah menuju ke imam, belum ada satupun dari mereka yang sembuh. Firman Tuhan menulis mereka di tengah jalan menjadi tahir. Di tengah jalan mereka, mungkin kita nggak tahu itu langkah keberapa mereka menjadi tahir. Keep going, teruslah percaya, teruslah melangkah, teruslah maju. Sama seperti Elia terus berdoa sampai yang ketujuh ya kita tahu karena firman Tuhan yang menulis. Tapi kalau jadi Elia nggak tahu kalau yang ketujuh berarti doanya sudah mulai dijawab. Bukankah sama seperti kita, kadang kita nggak tahu doa keberapa ya. Benar-benar itu jadi realita. Tapi akankah kita berhenti berdoa? Saudara, belajarlah seperti Elia, seperti
10 orang kusta ini, dia melangkah, kita nggak tahu di langkah keberapa kita akan melihat jawaban doa. Tapi kalaupun itu belum terlihat, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berdoa. Yang percaya katakan amin. Jangan ragu-ragu, jangan termakan oleh intimidasi, jangan menyerah saudara. Kalau Anda tahu yang Anda doakan itu adalah kehendak Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Tuhan kok lama sih? Tuhan itu tahu waktu yang tepat. Bekerja sama dengan iman kita. Iman dan mujizat itu berjalan bersama-sama. Ya, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Semua 10 orang ini, mereka semuanya sembuh. Gak ada yang kecuali. Kenapa mereka sembuh? Karena mereka berjalan. Karena mereka melangkah. Kalau mereka nggak melangkah, maka perkataan Yesus itu akan jadi kosong. Akan jadi nol, omong kosong. Kalau mereka tunggu sembuh dulu baru ke imam, mereka nggak akan sembuh. Kenapa? Karena tanpa melangkah itu menunjukkan bahwa mereka nggak punya iman. Tapi karena mereka tuh melangkah, ya kan, mereka sembuh. Jadi saudara, apa yang membuat mereka tahir? Adalah iman mereka yang ditunjukkan oleh keberanian mereka melangkah walaupun mereka belum melihat bahwa mujizat itu sudah terjadi. Dan puji Tuhan, iman itu selalu menghasilkan sesuatu. Dan di konteks ini iman itu menghasilkan kesembuhan si 10 orang kusta ini. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, kalau saudara baca ayat ini memang sama sih. Waktu saya baca ini, iya ya kenapa cuma satu gitu ya. Bukannya perginya rame-rame gitu kan. Tapi yang kembali cuma satu. Tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kok orang Samaria lagi? Kayaknya orang Israel ini kok kurang tahu manners ya kalau di cerita ini ya konteksnya. Kalau kita tahu cerita yang lain, Tuhan kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ada orang dirampok, ya kan, di jalan yang sunyi. Saudara tahu cerita itu? Orang dirampok di jalan yang sunyi, firman Tuhan tulis, orang itu hampir mati, setengah mati. Hidup gak bisa bangun gitu ya, mati belum menghembuskan nafas. Ada yang pertama yang lewat itu seorang imam yang lewat. Seorang imam tentunya orang Israel, orang Yahudi, gak mungkin orang Samaria, gak mungkin orang di luar Israel. Ini orang Yahudi murni, lewat di sana gak nolongin, malah lewat di pinggir jalan. Lihat doang mungkin ya, gak ditolongin. Ya saya gak tahu kenapa tapi apa yang membuat dia gak nolong? Bukankah dia imam yang mengkhotbahkan supaya menolong orang lain? Apakah karena jalan itu sunyi gak ada yang lihat jadi dia gak dapat kredit? We never know. Tapi firman Tuhan katakan dia melewatinya begitu saja. Yang kedua orang Lewi. Orang Lewi dikatakan Lewi karena benar-benar keturunan orang Israel. Jadi Tuhan itu sebenarnya mengharapkan orang dalam dulu itu yang dikasih kesempatan untuk melakukan kebaikan. Untuk mendapatkan berkatnya Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan dulu sebenarnya. Tapi sayangnya kesempatan itu dilewatkan oleh orang dalam. Kesempatan itu dilewatkan oleh imam, oleh orang Lewi, dan yang terakhir orang Samaria. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Cerita tentang orang Samaria itu dan juga banyak cerita lainnya. Kalau saudara saya baca Alkitab saling connect satu sama lain. Tuhan itu selalu menunjukkan bahwa yang pertama-tama dia mau kasih kesempatan adalah orang dalam, orang anak Tuhan dulu lah istilahnya. Untuk bisa dipakai Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan itu nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan juga kasih pesan bahwa Tuhan bisa pakai orang luar. Tuhan bisa pakai orang lain gitu ya. Dan di sini digambarkan orang Samaria. Orang Samaria itu musuhnya orang Israel. Orang Israel itu nggak bergaul dengan orang Samaria. Orang Israel itu nggak suka sama orang Samaria. Tapi kok ya orang Samaria yang akhirnya menolong
orang yang dirampok itu dan nolongnya itu enggak tanggung-tanggung loh. Diobati di tempat gitu ya, dibawa ke keledai. Kemudian kalau keledainya satu berarti dia yang harusnya naik keledai, dia jalan. Gotong orang ini yang ada di keledainya. Dia bawa ke penginapan, dia kasih uang ke rumah sakit lah ya mungkin ya, ke rumah sakit. Dan dia berkata kalau kurang aku akan balik lagi untuk melunasi biayanya. Orang Samaria, lagi-lagi ini juga orang Samaria. Ya kan? Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9? Berarti Tuhan itu mengharapkan. Kalimat ini adalah kalimat harapan dari sisi Tuhan. Kok yang balik cuma 1, harusnya 10-10-nya. Jadi Tuhan itu berpikir bahwa harusnya itu yang benar semuanya balik. Dia expect ada ucapan syukur. Dia expect orang itu say thank you. Kalau Anda lah ngasih sesuatu, anak kecil aja kita ajari dia dikasih sesuatu ngomong apa? Thank you. Gitu kan? Anak kecil aja kita ajarin manners gitu loh untuk say thank you. Dan Tuhan itu tahu harusnya demikian. Lah harusnya itu orang Yahudi atau orang Israel atau anak Tuhan di dalam konteks kita yang tahu tentang itu. Tapi kok malah mereka semua gak balik. Kok malah mereka semua pergi masing-masing ke gak tahu kemana gitu ya. Yang balik cuma orang Samaria. Makanya Tuhan bilang tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Selain daripada orang asing ini, Tuhan itu mungkin malah gak expect orang ini. Kalau misalnya yang 9 itu anak Tuhan, yang 1 bukan anak Tuhan. Yang 9 balik, yang 1 gak balik itu bagi Tuhan mungkin wajar. Oh ya wajar lah, dia kan orang asing. Dia gak tahu gimana sih caranya memuliakan Tuhan gitu kan. Ya wajar sih kalau gak balik. Lah ini lebih gak wajar lagi gitu kan. Yang balik malah yang bukan anak Tuhan, yang 9 malah gak balik gitu. Makanya Tuhan bilang gak ada lagi selain orang asing ini. Tuhan berkata berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini? Yang pertama, mujizat itu harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya mereka mengalami mujizat karena iman mereka mulai dengan iman. Iman mereka yang membuat mereka melangkah untuk datang kepada imam. Iman itulah yang membuat mereka itu akhirnya sembuh. Tapi saudara, mujizat itu tidak seharusnya menjadi tujuan akhir. Mujizat itu tidak harus menjadi kayak ya udah dapat, ya udah Tuhan bye-bye. Kalau gitu kita namanya memanfaatkan Tuhan. Mujizat, jawaban doa, pertolongan Tuhan harus membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, yang Tuhan cari itu hubungan, saudara. Yang Tuhan cari itu kita dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Yang Tuhan cari dari awal manusia diciptakan itu adalah hubungan. Nah orang ini menghargai yang namanya hubungan. Dia kembali loh datang sama Tuhan. Saudara, kalau Anda memberi sesuatu kepada seseorang, terus orang itu gak menghargai pemberian Anda. Berarti apa penerimaan Anda? Yang gak dihargai itu bukan pemberiannya, yang gak dihargai itu yang memberi, benar gak saudara? Kalau Anda memberi sesuatu, terus orangnya itu menerima, terus habis itu pergi, gak say thank you dan sebagainya. Itu bukan orang itu gak menghargai pemberiannya, orang itu gak menghargai siapa yang memberi. Nah di dalam kehidupan kita saya percaya Anda semua di tempat ini termasuk saya sudah sering ditolong Tuhan. Apakah pertolongan Tuhan yang kita alami itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan atau ya biasa aja. Enggak mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa mujizat itu harusnya berujung kepada hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin mengakui ketuhanan Dia di dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi bagian akhir ketika kita mendapatkan mujizat Tuhan.
Iman kita nggak boleh berakhir pada mujizat. Iman kita harus berakhir pada hubungan. Amin. Yang berikutnya, mujizat harus membuat kita memuliakan Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Ketika iman kita itu sudah sampai kepada mujizat yang kita harapkan. Saudara, akankah kita ingat memuliakan Tuhan? Saudara, kita harus pertama-tama ingat kepada Dia. Orang Samaria ini begitu dia sadar dia sembuh, yang pertama dia ingat bukan keluarganya. Saya percaya semuanya pasti pengen ketemu sama keluarganya karena itu yang paling menyakitkan bagi orang kusta. Tapi yang pertama dia ingat itu adalah Tuhan. Yang 9 mungkin keluarganya, mungkin temannya, mungkin pekerjaannya atau yang lainnya. Tapi satu orang Samaria ini begitu dia tahu dia sembuh, dia tahu dia terima mujizat, yang pertama dia ingat adalah Tuhan. Contoh ya, pernah nggak Anda berandai-andai kalau tiba-tiba Anda itu dapat uang 1 M, siapa yang Anda ingat pertama kali? Diri Anda sendiri, orang lain, Tuhan, urutannya seperti apa? Kalau tiba-tiba Anda nih dapat rezeki nomplok gitu ya, siapa yang Anda ingat pertama kali, itu pertanyaannya. Berarti itu menunjukkan siapa yang terpenting di hidupmu. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, saudara ingatlah bahwa semua itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan itu penting, paling penting dalam kehidupan Anda, yang pertama Anda ingat itu pasti Tuhan. Itu paling gampang, itu pertanyaan yang Anda perlu renungan karena mungkin jawabannya bisa beda-beda, tapi Anda bisa revisi jawabannya dan revisi hati Anda. Kalau Anda dapat mujizat, siapa yang Anda ingat pertama kali? Paling gampang mujizat keuangan. Kalau Anda dapat uang 1 M nih gitu ya, tiba-tiba dapat undian. Siapa yang Anda ingat pertama kali dan apa yang action Anda yang Anda lakukan? Mujizat itu harus membuat kita memuliakan Tuhan, saudara. Ya, muliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Bukankah semuanya itu kita terima dari Tuhan dan kita kembalikan untuk Tuhan? Saudara, kalau kita itu cuma minta dan setelah itu lupa, itu namanya kita cuma memanfaatkan. Ucapan syukur kita harus sekeras permohonan doa kita. Ya, ucapan terima kasih kita harus sekeras permohonan doa kita. Berapa banyak kalau doa minta mujizat tuh teriak, sama seperti orang kusta ini, dia teriak. Kalau sudah dengar cerita yang lain, perempuan Sirofenisia yang minta anaknya disembuhkan tuh dia berteriak-teriak, saudara. Teriak-teriak. Kita kalau butuh sesuatu itu kan kita shout out loud gitu ya. Berteriak sama Tuhan lewat doa, lewat apa. Nah, setelah kita dapatkan, kadang-kadang kita ucapan syukur kita itu enggak sekeras doa kita. Saudara, ucapan syukur kita, rasa memuliakan Tuhan, mau memuliakan Tuhan itu harus sebanding dengan doa kita, saudara. Kalau Anda itu all out untuk teriak sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Ketika Anda dalam kondisi baik dan diberkati Tuhan, all out juga dalam melayani Tuhan. All out juga sebagai bentuk ucapan syukur Anda. Tuhan, thank you, aku ini sudah ditolong. Sebagai bentuk ucapan syukur Anda, ucapan syukur kita harus sekeras permohonan doa kita. Amin. Sehingga mujizat kita itu ujungnya bukan sekedar hubungan, yes hubungan iya. Tapi kemudian mujizat yang kita terima karena iman kita bertumbuh itu adalah memuliakan Tuhan. Tuhan itu dimuliakan lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ibarat sebelumnya saya sampaikan juga, mujizat itu harus membuat orang lain itu juga percaya Tuhan. Ketika anak pegawai istana itu disembuhkan, dikatakan lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Satu yang disembuhkan, tapi yang berdampak, yang terdampak, yang percaya itu seluruh keluarganya.
Kalau Anda mengalami mujizat, jangan cuma Anda yang mengalami kemudian ya udah. Tapi izinkan mujizat itu memuliakan Tuhan sehingga orang lain pun tahu dan orang lain pun percaya. Gitu ya, lewat apa? Lewat kesaksian kita. Kalau Anda di CG gitu ya, jangan siapa yang mau sharing kemudian langsung semua tunduk kepala mengheningkan cipta gitu ya saudara ya. Kalau ada yang ditanya siapa yang mau sharing, saudara ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan mujizat yang Anda alami, enggak ada itu mujizat besar atau kecil. Semua kebaikan Tuhan itu sesuatu yang kita bisa ceritakan. Hal simpel aja itu bisa membangkitkan iman orang lain. Jadi jangan nunggu mujizat yang besar baru Anda mau sharing. Saudara, berarti Anda harus mengalami masalah yang besar. Kalau mau mujizat yang besar. Masa kayak gitu? Ya kan enggak ya saudara. Enggak ada orang yang mau mujizat, enggak ada orang yang mau masalah yang besar. Tapi memang kalau kita mau dapat mujizat yang besar ya masalahnya harus besar. Kalau enggak gitu kan kita seringkali menganggap sepele sehingga kita enggak mau menceritakan. Saudara, perlu untuk kita memuliakan Tuhan lewat kesaksian kita. Lakukan sesuatu sebagai bukti ucapan syukur kita. Ya, iman itu menghasilkan mujizat. Mujizat itu harus menghasilkan hubungan dengan Tuhan. Mujizat itu harus memuliakan nama Tuhan, saudara ya. Dan yang terakhir, miliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Kenapa saya tulis demikian? Karena satu orang ini rela kembali meninggalkan teman-temannya untuk kembali mencari Tuhan. Mungkin teman-temannya bilang, alah gak usah lah ngapain sih. Yang penting kan kita sudah sembuh, yang penting kan kita sudah dapat jawaban doa. Ngapain lagi datang kepada Tuhan. Yang penting kan kita sudah dapatkan apa yang kita mau. Saudara, hidup ini bukan sekedar tentang apa yang kita mau. Hidup ini bukan sekedar tentang apa yang kita butuhkan. Enggak, hidup ini tuh tentang Tuhan. Katakan amin. Hidup ini tentang kita dengan Tuhan. Jadi dalam apapun aspek kehidupan kita ingatlah peran Tuhan di dalamnya. Dan cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Enggak peduli orang di kanan kirimu secara mayoritas mau lurus. Kalau Anda harus kembali kepada Tuhan, then go back alone. Pergi sendiri kalau memang perlu. Kalau orang-orang sekitarmu itu enggak membuatmu dekat dengan Tuhan, pergilah berlawanan arah, cari Tuhan. Dan Tuhan itu menghargai orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita buka di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lanjut lompat ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata sungguh-sungguh mencari Dia ini berarti pasti punya tantangan yang dia harus lewati. Pasti mungkin punya perlawanan yang dia harus menangkan. Mungkin ada hal-hal yang dia harus korbankan. Demi mencari Tuhan, demi kembali kepada Tuhan. Sama seperti orang ini, mungkin dia itu ya diolok-olok sama 9 teman-teman yang lain. Ngapain kamu balik kepada Yesus? Loh, harusnya kita itu sudah ketemu sama keluarga. Dia mengorbankan waktunya sama keluarga. Yang dia bisa temui setelah dia sembuh. Setelah ketemu imam. Tapi yang dia lakukan, dia datang dulu kepada Yesus. Saudara, tapi firman Tuhan katakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, Tuhan itu memberi upah. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang tahu menghargai Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah iman yang kita pegang. Saudara, jangan khawatir kalau Anda itu all out sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada Anda dan saya. Tuhan itu Tuhan yang sangat menghargai kesungguhan hati. Di dalam kesungguhan itu pasti akan ada pengorbanan, yes. Tapi pengorbananmu itu tidak akan lebih besar daripada apa yang Anda terima dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu kita belajar
Minimal ada 3 hal yang kita belajar dari cerita 10 orang kusta yang disembuhkan itu. Yang pertama, mujizat kita yang kita alami harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. At the end is about relationship. At the end itu tentang kita dengan Tuhan. Bukan lagi tentang mujizat yang kita alami. Bukan lagi mungkin tentang iman yang pada awalnya membuat kita terima mujizat. At the end itu haruslah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, mujizat itu harus membawa kita memuliakan Tuhan. Awalnya iman, kita bertumbuh, kita berdoa, kita terima mujizat. Tapi mujizat itu gak boleh berhenti sampai mujizat. Mujizat itu harus kita ingat siapa pemberi mujizat. Pribadi itu harus berharga dan penting di hati kita. Sehingga apa yang kita alami itu bukan untuk kita dan bukan tentang kita. Tapi tentang Dia yang memberikan kepada kita. Dan kita perlu mengembalikan kepada Tuhan. Ucapan syukur kita harus sekeras permohonan doa kita. Mujizat kita harus memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, miliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin.